Tante nggak nyangka loh, sekarang kamu udah jadi dokter, ya kan Pak? Masih motor-motoran kamu? Udah enggak, Om. Oh ya, maaf loh, kita baru ketemu ya tuh sekarang. Padahal kalian tuh udah mau menikah. Ya maklum lah, papa kamu masih sibuk karena dia tuh buka toko baru. Ya, kita masih sibuk sana sini warawiri gitu. Oh iya, enggak apa-apa kok Tante. Saya ngerti kok. Lagian Naura juga udah pernah bilang, ya kan? Oh ya terus, gimana? Persiapan kalian udah sampai mana? Ya sebelum ke situ, saya mau tanya sama kamu. Apakah kamu udah siap menjadi suami anak saya? Apakah kamu udah siap untuk menjadi laki-laki yang pegang janji? Saya siap, Om. Saya sama Naura kan juga memang sudah kenal lama, Om. Jadi saya siap untuk membangun rumah tangga dengan Naura. Ya, menikah itu bukan hanya sekedar cinta-cintaan atau sayang-sayangan. Tapi ini bagaimana kamu bisa menjaga perasaan dia, menjaga kebahagiaan dia, menjaga kehidupan dia. Apa kamu sudah siap? Insya Allah saya siap, Om. Saya memang sangat mencintai Naura, Om. Dan saya yakin rasa sayang saya dan cinta saya itu menjadi landasan yang kuat untuk saya tumbuh bareng dengan Naura. Untuk saya bahagiain Naura. Dan berjuang sama-sama dengan Naura. Kamu tahu nggak? Keputusan kamu meninggalkan anak saya 10 tahun yang lalu. Itu benar-benar menyakiti hati dia. Pak, kok Papa ngomongnya kayak gitu sih? Itu udah lama juga kan Pak, Dani kan udah berubah. Udah gak kayak gitu kok. Naura ini anak saya satu-satunya. Anak yang selalu saya jaga. Dan saya sangat sayang sama dia. Dan kamu laki-laki yang pernah menyakiti hati dia. Bagaimana saya bisa yakin kalau kamu bisa menjaga dia? Bagaimana saya bisa yakin kalau kamu bisa membahagiakan dia? Pertama saya ingin minta maaf sama Om dan juga Tante. Karena dulu memang saya pernah ninggalin dan nyakitin Naura, Om. Tapi saya sangat bersyukur, Om. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya kembali dengan Naura. Dan yang membuat saya lebih bersyukur, ternyata Naura masih mau menerima saya, Om. Masih mau memberikan saya kesempatan kedua. Jadi saya nggak akan pernah sia-siakan kesempatan ini, Om. Dan saya pasti akan buktikan kalau saya akan membahagiakan Naura. Dan saya nggak akan pernah ninggalin Naura lagi, Om. Dan saya akan gunakan sisa hidup saya untuk melindungi Naura. Gak, ini aneh banget, Til. Aneh banget ya. Masa Andre bisa tahu alamat itu sih? Terus kalau emang dia tahu alamat itu, kenapa dia nggak bilang sama saya? Kenapa dia selesaiin semuanya sendirian? Nggak masuk akal, ini aneh banget, sayang. Kamu tahu kan, saya tuh udah sempat nggak percaya sama Andra waktu itu sebelumnya. Saya udah sempat ngeraguin dia, tapi saya harus ngelakuin apa, Dil? Anda tuh udah selalu ngebantuin saya untuk backup Nirwana, untuk ngebantuin saya setiap ada masalah di Nirwana dulu. Cuma saya bingung gitu loh.
Apa benar ini semua? Semuanya itu sebetulnya salah Andra. Saya nggak mau dipermainkan terus kayak gini. Tapi kalau misalkan memang Andra yang ngelakuin, tapi ternyata kalau bukan dia, faktanya nggak sesuai, saya ngerasa saya bukan kakak yang baik untuk Andra. Saya ngerasa Andra tuh udah selalu ngebantuin saya, tapi saya nggak pernah percaya sama dia. Tapi saya nggak tahu harus ngelakuin apa, sayang. Masa semuanya salah yang saya dengar? Atau kalau memang iya itu Andra, terus saya harus ngelakuin apa? Kamu pasti ngebantuin saya kan? Kamu pasti doain saya dari atas sana kan, Dil? Oke, ya, saya tahu kok. Saya bisa selesaiin semua masalah ini. Saya bisa nangkep Herlina. Saya bisa cari tahu siapa pelaku sebenarnya, siapa orang berhoodie hitam itu. Saya percaya kok. Kamu bantu doain saya kan? Pak, kita langsung ke ruang meeting aja ya. Bapak nyariin Mbak Ara ya? Hah? Mana Ara? Enggak Pak, maksud saya Bapak nyariin Mbak Ara. Oh, iya. Ya memang saya nyari Ara karena ya, I just wanna say thank you karena kemarin kan dia udah kasih saya makanan. Jadi Sumpah ribet banget sih. Hati-hati. Pak Andra, maaf Pak. Lain kali kalau jalan tuh lihat ke depan. Tadi hampir ketabrak meja loh. Iya untung ada Bapak, kalau enggak saya udah kepentok meja. Ini kamu lagi ngapain? Ya saya lagi pusing aja sih ini Pak. Kerjaan banyak banget hari ini. Oh, Ya tapi nggak apa-apa, saya bisa handle Pak. bisa handle kan? Ya. Tapi yang paling penting hati-hati aja. Oke. Hai, Pak Ditya. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm fine, thank you. Thank you for asking. Iya udah saya permisi ya, ini kerjaan saya banyak banget. Ya. Permisi Ya. Bapak. Semangat ya. I thought you didn't have any feelings for her. Tapi kenapa kamu dekat-dekat juga sama dia? Feelings. Kayaknya Pak Aditya itu terlalu personal deh. Buat kita bahas sekarang. Mari Pak. Ina. Nggak biasanya Pak Aditya begini. Ina. Mama masih setuju. Kita buat yang simpel-simpel aja. Seperti pernikahan anak-anak zaman sekarang. Yang penting itu adalah tamu-tamunya juga jangan terlalu banyak. Saudara itu nomor satu. Yang penting lagi satu, sakral, ya? Oh ya Ma, tapi Mama udah punya list-list untuk keluarga yang mau diundang siapa aja nggak? Karena kan kita ngundangnya harus dari jauh-jauh hari. Nanti kita buat listnya ya. Oke. Pak, mau ke toilet dulu ya? Ma, aku ikut deh sekalian. Ayo. Aku ke toilet dulu ya.
Anak saya mungkin sudah memaafkan kamu 10 tahun yang lalu. Dan mungkin kamu juga sudah minta maaf sama dia. Tapi bukan berarti otomatis saya juga memaafkan kamu. Saya harap kamu ngerti itu. Iya, saya ngerti Om. Dan saya tuh nggak percaya bahwa orang itu bisa berubah 100%. Karena sifat itu sudah menjadi darah daging. Dan kamu pernah ninggalin anak saya kan? Dan kamu pernah menyakiti hati dia. Kamu itu dulu lari dari masalah. Lari dari kenyataan. Apa yang bisa menjamin kamu itu tidak lari dari masalah nanti dalam pernikahan? Karena saya serius loh waktu bilang sama kamu. Kalau pernikahan itu bukan hanya sekedar cinta-cintaan atau sayang-sayangan. Dalam pernikahan itu pasti akan ada masalah. Ada tekanan, ada hal-hal yang berdampak negatif. Dan apakah kamu akan lari dari masalah itu dan meninggalkan anak saya nantinya? Apa yang bisa menjamin itu? Kalau masih ada sedikit pun keraguan dari kamu, sebaiknya kamu jangan lanjutkan rencana kamu dengan anak saya. Gak ada sedikit pun keraguan dari saya, Om. Untuk memulai masa depan dengan Naura. Memang dulu saya pengecut, Om. Dan seperti yang tadi saya bilang. Dulu saya pernah nyakitin Naura. Tapi mulai sekarang, saya gak akan pernah, Om, berhenti berjuang untuk Naura. Sampai selamanya. Dan saya gak akan pernah lari lagi dari masalah, Om. Saya kira tujuan kita berdua sama, Om. Kita sama-sama ingin melihat Naura bahagia, kan?